menjelaskan tentang vector-borne disease, yaitu penyakit cikungunya. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Afifatul Rizka Hamida. Kemudian ada rekan saya, Dewi Nurjana, Erina Rodeatola ini, Karin Yolanda, dan Natalia Tesalonika. Selamat menyaksikan! Pertama, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi vektor dari penyakit cikungunya. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa penyakit cikungunya ini merupakan penyakit virus yang ditularkan ke manusia oleh nyamuk yang terinfeksi. Nah, penyakit cikungunya ini sebenarnya berasal dari bahasa Sawil yang menunjukkan gejala pada penderita dengan posisi tubuh melekuk ataupun melengkung, yang mengacu pada postur tubuh si penderita ini membungkuk akibat nyeri pada persendian. Penyakit cikungunya ini ditandai dengan demam, ruam kulit, leukopenia, limfadenopati, dan penderita mengalami kelumpuhan motorik yang tidak sempurna. Kemudian demam cikungunya ini disebabkan oleh virus cikungunya. Nah, virus cikungunya atau biasa dikenal dengan Begicek virus ini adalah virus yang termasuk dalam genus Alphavirus dari familia Togaviridae. Alphavirus ini terdiri dari 30 spesies virus yang ditularkan oleh arthropoda atau arthropod disease virus. Dikelompokkan menjadi 7 serokompleks atas dasar data serologis. Nah, fakta sejarah menyatakan bahwa virus cikungunya ini terjadi pertama di negara Afrika, yang selanjutnya virus ini menyebar ke Asia. Cikungunya ini telah menyebar ke beberapa daerah seperti wilayah Afrika dan Asia, termasuk India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, dan bahkan Indonesia dan juga Malaysia. Cikungunya termasuk arthropod-borne disease, yaitu penyakit yang disebabkan oleh arthropoda, khususnya nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, jadi vektor dari cikungunya ini adalah nyamuk Aedes, yaitu Aedes albopictus untuk daerah rural atau pedesaan, dan juga Aedes aegypti untuk daerah urban atau perkotaan. Aedes adalah genus nyamuk yang ditemukan di daerah tropik dan subtropik dan menjadi sangat berarti sebagai pembawa penyakit di masyarakat di banyak tempat atau negara karena kedekatannya dengan manusia. Secara morfologis, nyamuk ini menunjukkan pola yang khas, yaitu dengan adanya garis-garis putih pada bagian samping dada membentuk gambaran seperti susunan dawai harpa dengan palpi setengahnya putih dan proboscis seluruhnya hitam. Pada umumnya nyamuk Aedes ini beraktivitas pada pagi hari, yaitu sekitar pukul 7 sampai pukul 10, dan juga sore hari pada pukul 4 sampai 7 malam. Nah, dan nyamuk Aedes ini memiliki jarak terbang sangat pendek, yaitu sekitar kurang dari 200 meter. Kemudian nyamuk Aedes ini juga menyukai tempat-tempat dengan air bersih untuk beraktivitas dan juga berkembang biak. Nah, telur-telur dari nyamuk Aedes ini tahan terhadap suasana kekeringan. Nah, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa kepadatan dari populasi dan juga penyebaran dari vektor cikungunya ini ditemukan bahwa Aedes aegypti ini merupakan spesies yang paling banyak ditemukan di beberapa negara. Nah, hal ini terjadi karena nyamuk Aedes aegypti ini lebih pekat terhadap perubahan suhu dan juga kelembapan dari lingkungan sekitarnya. Kemudian umumnya populasi yang rendah dari nyamuk Aedes ini dijumpai pada musim kering dengan suhu rendah, dan juga sebaliknya bahwa nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biak dengan sangat cepat pada suhu meningkat dengan kelembapan dan curah hujan yang tinggi. Pada musim hujan, mendukung perkembangbiakan stadium akuatik atau stadium larva dan juga pupa dari nyamuk Aedes, dan
akan melahirkan nyamuk-nyamuk baru. Pepohonan dan bermacam-macam tumbuhan yang tumbuh subur pada musim hujan juga memberi suasana teduh dan merupakan tempat yang baik bagi nyamuk dewasa untuk beristirahat dan melakukan aktivitas perkembangbiakannya. Musim hujan itu kenapa dikaitkan dengan derajat prevalensi yang meningkat dari penyakit-penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, termasuk dari penyakit cikungunya ini. Pada awalnya, penyakit ini terjadi pada hewan primata. Jadi, bersiklus pada hewan primata, nyamuk kemudian menyebar pada hewan primata lainnya. Hingga pada akhirnya ditemukan juga pada manusia, sehingga bersiklus juga pada manusia, nyamuk, dan menyebar ke manusia lainnya. Nah, penularannya diawali dari ketika terdapat seseorang yang telah terinfeksi oleh virus ini, kemudian virus bersirkulasi dalam darah manusia tersebut, kemudian terdapat vektor yang berupa nyamuk menggigit penderita, sehingga virus ini juga menginfeksi nyamuk tersebut. Nah, virus ini akan bereplikasi di dalam tubuh nyamuk, tepatnya pada usus nyamuk, kemudian akan menyebar pada jaringan-jaringan sekunder pada tubuh nyamuk, termasuk pada kelenjar ludah, sehingga ketika nyamuk ini menggigit orang lain, maka nyamuk ini akan menularkan virus tersebut terhadap orang lain tersebut. Nah, jadi virus ini tidak dapat menyebar secara langsung, hanya bisa melalui perantara atau vektor. Kemudian si vektornya sendiri ini ketika dia sudah terinfeksi oleh virus, maka selama sisa hidupnya dia bisa menularkan penyakit ke orang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program pengendalian vektor cikungunya. Jadi, upaya pengendalian vektor cikungunya ini hampir sama dengan pengendalian vektor DBD, yaitu dengan cara membersihkan lingkungan sekitar rumah, membuang air yang tergenang di tempat penampungan air, dan memotong rumput atau semak-semak karena merupakan tempat persembunyian bagi nyamuk dewasa. Lalu untuk program pengendalian vektor cikungunya ini, yaitu yang pertama dengan cara memberikan bubuk abate pada tempat-tempat penampungan air seperti gentong air, vas bunga, kolam, dan lain-lain setiap 2 bulan sekali. Lalu yang kedua yaitu dengan program 3M, menguras, mengubur, dan menutup, yang meliputi menguras bak mandi atau penampungan air sekurang-kurangnya 1 kali seminggu, lalu mengganti atau menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali, menutup dengan rapat tempat penampungan air, dan mengubur kaleng-kaleng bekas dan ban bekas yang dapat menampung air di sekitar rumah. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan ikan pemakan jentik dan pemakan larva untuk mengendalikan nyamuk di kumpulan air yang banyak atau di kontainer air yang besar. Dan yang keempat yaitu dengan cara pengasapan atau biasa disebut dengan fogging untuk memberantas nyamuk dewasa, dan hal ini dapat dilakukan di sekitar lingkungan rumah dan dapat diulangi setelah 1 minggu sekali. Selanjutnya adalah habitat dari vektor penyebab penyakit cikungunya. Yang pertama ada nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini lebih senang pada genangan air yang berada dalam wadah, bukan genangan air yang berada dalam tanah. Tempat perkembangbiakan potensial dari nyamuk Aedes aegypti adalah tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, atau tempayan. Selain itu, nyamuk Aedes aegypti juga berkembang biak pada vas bunga, botol bekas, dan kaleng bekas. Tempat perkembangbiakan yang paling disukai adalah dalam keadaan gelap, terbuka, lebar, dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Vektor yang kedua adalah nyamuk Aedes albopictus, di mana nyamuk ini memiliki habitat di hutan, kebun, atau rawa. Namun, saat ini nyamuk
nyamuk ini telah beradaptasi dengan lingkungan manusia di pedesaan, pinggiran kota, dan perkotaan. Selanjutnya, suhu lingkungan untuk perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti adalah 22,9 sampai dengan 30,8 derajat Celcius pada indoor dan 23,4 sampai 32,5 derajat Celcius di outdoor. Sedangkan ketinggian habitat untuk nyamuk Aedes aegypti adalah 3 sampai 5 mdpl dan nyamuk Aedes albopictus adalah 839 sampai 847 mdpl. Selanjutnya adalah upaya penanggulangan chikungunya di daerah. Di Jawa Timur sendiri ada 4 pilar strategi dalam upaya penanggulangan chikungunya. Yang pertama, memperkuat pengamatan kasus atau penderita serta pengamatan vektor penular penyakit termasuk mengoptimalkan kegiatan jumantik atau juru pengamat jentik yang didukung dengan laboratorium yang memadai. Yang kedua, memperkuat penata laksanaan penderita chikungunya di rumah sakit. Yang ketiga, peningkatan upaya pengendalian vektor secara terpadu. Dan yang keempat, memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit chikungunya, seperti membentuk kelompok kerja operasional dengan melibatkan berbagai unsur seperti PKK, Bappenas, Dinas Pendidikan, serta instansi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.